Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Lose berharap kalian sehat-sehat saja walau di rumah. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ayo, kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, lipat tanganmu, tutup matamu. Dosa akan memimpin dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur karena hingga hari ini Tuhan tetap memelihara kami semua. Saat ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, semua itu karena anugerah-Mu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah memuji nama-Mu. Saat ini mereka duduk dengan tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman Tuhan hari ini dengan rasa syukur. Amin. Hai adik-adik, sudah 2 minggu ini kita belajar tentang apa? 10 perintah Allah. Nah, kalian sudah belajar bukan? 10 perintah Allah. Minggu lalu kita sudah 4, ya, ada 4 perintah. Apa saja? Nah, perintah yang pertama apa? Adik-adik ingat? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, jadi utamakan Allah. Itu hukum yang pertama. Ya, dan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jadi, kita tidak boleh membuat patung dan menyembahnya. Dan yang ketiga, minggu kemarin, yaitu apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi kalau kita tidak boleh mengata-ngatai nama Tuhan dengan sembarangan, ngomong sembarangan, ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, Dia Tuhan yang berkuasa. Jadi lebih baik kita memuji nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa sih hari Sabat itu? Hari Sabat adalah seperti hari ini, hari Minggu. Kita beribadah. Jadi kita ingat, oh besok Minggu. Jadi jangan tidur malam-malam supaya bisa bangun pagi dan mengikuti ibadah walaupun online. Ya. Nah hari ini Lose mau melanjutkan hukum yang kelima. Adik-adik tahu hukum yang kelima adalah hukum antara manusia dengan manusia. Kalau hukum yang ke-1, kedua, ketiga, keempat itu adalah hukum Allah dengan manusia. Bagaimana manusia bersikap kepada Allah. Dan sekarang adalah hukum yang berikutnya. Manusia dengan manusia. Itu semua diatur oleh Tuhan, diberikan kepada kita melalui Musa di atas gunung Sinai. Adik-adik, apa ya hukum yang kelima? Nah, ayo coba dibaca. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut apa adik-adik? Lanjut umurmu. Ya, karena orang tuamu, papa mamamu itu adalah wakil daripada Tuhan adik-adik, yang membimbing kamu, mengajarkan kamu, mengarahkan kamu, menasehati. Ya, dulu loh sewaktu masih kecil pun juga punya papa mama yang ngajari semuanya. Ya, kita taruh ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Adik-adik, apa sih artinya hormatilah ayahmu dan ibumu? Kalau kita di sekolah upacara bendera, hormat, gerak. Apakah seperti ini? Bukan. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti ini ceritanya, ya. Ada seorang Bapak Elkana. Nah, Bapak Elkana dan istrinya Ibu Hana, dia setiap tahun pergi ke bait suci di Silo. Dia membawa korban persembahan mau diberikan kepada Tuhan, ya. Dia datang ke bait suci. Mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan.
Setelah itu mereka makan bersama. Selesai makan, Ibu Hana berdoa adik-adik kepada Tuhan. Waktu Ibu Hana berdoa ini, Ibu Hana berdoa dari dalam hatinya, ya. Dia berdoa dari dalam hatinya. Mulutnya ini tidak keluar suaranya, tapi bibirnya gerak-gerak terus adik-adik. Dan adik-adik tahu ada Imam Eli yang melihat dari jauh waktu Ibu Hana berdoa. Adik-adik tahu enggak apa yang diminta oleh Ibu Hana dalam doanya? Ibu Hana ternyata dia minta seorang anak kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku seorang anak laki-laki, dan aku akan memberikan anak ini kepada Tuhan seumur hidupnya. Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Nah, tapi Ibu Hana berdoa dalam hatinya, ya. Dan Imam Eli yang melihat hal ini, waktu Ibu Hana selesai berdoa, Imam Eli berkata, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan menjawab doamu, apa yang telah engkau minta kepadanya." Nah, Hana yang mendengar berita ini pulang dengan hati yang gembira adik-adik. Benar adik-adik, Ibu Hana akhirnya punya anak, dan anaknya laki-laki, diberi nama Samuel. Artinya apa? Ya, diberi anak Samuel yang artinya Tuhan yang memberi. Wah, ajaib sekali ya. Waktu Ibu Hana meminta, Tuhan memberi, diberi nama Samuel. Nah, Samuel waktu ini masih kecil, dirawat, diasuh terus sama Ibu Hana. Setelah agak besar, dibawalah Samuel ke bait suci. Nah, ya. Nih, Samuel kecil dibawa sama papanya dan Ibu Hana ke bait suci. Mereka membawa korban persembahan juga, dan sampai di bait suci mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Setelah memberikan persembahan kepada Tuhan, Ibu Hana mencari Imam Eli dan menyerahkan Samuel ini kepada Imam Eli. "Pak, Bapak Eli, inilah anak yang aku minta dari Tuhan. Aku mau menyerahkan anak ini bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memakai anak ini seumur hidupnya melayani Tuhan." Nah, adik-adik, Imam Eli yang mendengar hal ini senang. Samuel juga senang. Ya, sejak saat itu Samuel tinggal di bait suci Silo. Dia diasuh, dirawat oleh Imam Eli, dan dia diajar oleh Imam Eli, dididik bagaimana melayani Tuhan. Setiap tahun papa mamanya datang ke bait suci mengunjungi Samuel sambil dibawakan baju untuk Samuel kecil. Ya, nah adik-adik, Imam Eli juga punya 2 orang anak. Ya, anak Imam Eli juga melayani di bait suci. Nih, ya, anaknya Imam Eli bernama Hofni dan Pinehas. 2 anak ini juga melayani, tapi mereka melakukan yang jahat. Mereka tidak pernah menghormati Allah. Ya, apa yang telah diperlakukan oleh mereka? Ternyata kelakuan yang jahat itu adalah saat bangsa Israel datang membawa korban persembahan, korbannya itu yang harus dipersembahkan untuk Tuhan itu diambil dulu oleh mereka, adik-adik. Ya, diambil untuk keperluan mereka sendiri. Sedangkan bangsa Israel yang membawa korban persembahan ini, loh ini buat Tuhan. Tidak, aku harus ambil itu dulu. Dirampas, adik-adik. Hal ini adalah jahat di mata Tuhan. Tidak boleh. Yang untuk Tuhan, biarkan untuk Tuhan. Sisanya baru boleh dimakan oleh mereka. Tapi mereka tidak mau nurut. Mereka melakukan yang jahat. Sampai bangsa Israel ini ada yang ngomong sama Bapak Eli. Ya, menegur, "Bapak Eli, anakmu ini loh, kok melakukan hal yang seperti ini?" Bapak Eli yang mendengar hal ini cuma memanggil anaknya, "Nak, kamu jangan berbuat seperti itu. Ya, tidak baik." Cuma digitukan aja adik-adik sama Bapak Eli. Dan anak-anaknya ini tidak mau mendengarkan apa yang sudah diperintahkan oleh Imam Eli. Oleh papanya dia tidak mau dengar. Dia tetap melakukan yang jahat.
adik-adik. Nah, sampai-sampai Tuhan itu marah dan Tuhan mengutus seorang imam, seorang nabi menemui mereka dan mengatakan bahwa Tuhan tidak suka akan kelakuan daripada Hofni dan Pinehas, dan nabi ini mengatakan Tuhan akan menghukum kalian. Nah, tapi waktu mendengar berita ini mereka tetap tidak mau berubah, adik-adik, tetap melakukan yang jahat. Suatu malam waktu Samuel tidur, Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Wah, Samuel yang tidur mendengar namanya dipanggil, dia cepat-cepat bangun dan berlari ke kamarnya Bapak Eli. Pak Eli, Bapak Eli memanggil saya ya? Tidak, aku tidak manggil kamu nak, balik tidur ya. Nah, sampai 3 kali Tuhan memanggil Samuel, tapi sampai kali yang ketiga Samuel tetap datang kepada Bapak Eli, karena Samuel mengira yang memanggil adalah Bapak Eli. Tapi Bapak Eli akhirnya mengerti, adik-adik, setelah 3 kali didatangi oleh Samuel itu. Oh, ngerti aku. Ya udah Samuel, kamu kembali tidur. Nanti kalau kamu dipanggil lagi, kamu harus bangun. Jawablah, ya Tuhan, berbicaralah, aku mendengarnya. Nah, adik-adik, Samuel ini kembali tidur. Nurut dia sama Bapak Eli. Waktu Samuel tidur, dipanggil, Samuel, Samuel. Wah, Samuel langsung bangun, adik-adik. Ya, waktu Samuel bangun, dia ingat apa yang diajarkan oleh Bapak Eli. Dia langsung duduk dan dia berbicara apa? Ya Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu siap mendengar. Wah, Tuhan berbicara kepada Samuel. Adik-adik tahu Tuhan ngomong apa kepada Samuel? Ternyata Tuhan itu ngomong bahwa Tuhan tidak suka dengan kelakuan daripada anak Bapak Eli, dan Tuhan akan menghukum Bapak Eli dan kedua anaknya. Ya, wih, ngeri adik-adik ya, sampai Tuhan sendiri yang datang untuk menghukum anak-anaknya dan Bapak Eli. Akhirnya Samuel yang telah mendengar berita ini tidur lagi, adik-adik. Gak enak mungkin ya tidurnya ya. Besok paginya waktu bangun, Imam Eli bertanya kepada Samuel, nah, apa kira-kira yang diomongkan Tuhan kepada kamu ya Samuel? Coba kamu harus beritakan kepada aku semuanya, tidak boleh bohong. Nah, Samuel kecil mengatakan semuanya, adik-adik. Apa yang Tuhan sudah beritakan melalui Samuel semalam, Samuel beritakan semuanya kepada Bapak Eli. Nah, adik-adik, sejak saat itu, setelah Imam Eli mendengar apa yang dikatakan Tuhan, Imam Eli cuma berkata, dialah Tuhan, biarlah terjadi apa yang akan Tuhan lakukan. Ya, Imam Eli gak bisa apa-apa, karena Tuhan sendiri yang akan bertindak menghukum mereka. Ya, suatu saat bangsa Filistin datang, adik-adik, menyerang bangsa Israel. Dan anak-anaknya ini ikut berperang. Tapi saat itu juga kedua anak-anak Imam Eli ini mati, adik-adik. Ya, kena serangannya Filistin. Waktu diberitakan kepada Imam Eli bahwa kedua anaknya tewas dalam peperangan, Imam Eli yang mendengar itu langsung kaget, adik-adik. Dan dia jatuh, mati juga. Nah, aduh, kasihan sekali ya. Dalam waktu yang bersamaan, dua anak dan bapaknya mati. Inilah adik-adik, Tuhan menghukum keluarga Imam Eli. Ya, karena mereka tidak menghormati anak-anaknya, tidak mau menghormati papanya, apalagi menghormati Tuhan. Ya, dan Imam Eli pun tidak berani menegur, memberi disiplin kepada anak-anaknya. Adik-adik pernah tidak dihukum sama papa atau sama mama? Pasti pernah. Lose pun pernah menghukum anaknya Lose. Karena apa? Karena Lose sayang kepada anak-anaknya. Ya, karena anak-anak itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi waktu anak-anak berbuat tidak benar, orang tua harus menegur.
kadang melalui mulut dinasehati, kadang harus dipukul sama orang tuamu. Kalian harus bersyukur mempunyai papa mama yang masih sayang, mengingatkan kepada kamu. Ya, karena apa? Papa mama itu adalah wakil dari Allah. Dia memilih kamu, memilih papa mama untuk menjadi papa mamamu, untuk membimbing kamu. Setiap anak-anak yang hormat kepada orang tua, mengasihi orang tua, taat kepada orang tua, menghargai orang tua, itu berarti dia juga mengasihi Allah. Itu berarti anak-anak ini juga mentaati Tuhan. Anak-anak juga menghargai Tuhan. Siapa yang menghormati orang tuanya, mengasihi orang tuanya, dia juga mengasihi Allah. Adik-adik, maukah melalui firman Tuhan ini kalian menyaksikan bahwa kamu adalah anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan ini dalam hidupmu, menghormati papa mama, walaupun kamu dimarahi sakit, dipukul sakit, tapi ingat, semua itu hanya sementara, karena untuk mendidik kamu menjadi anak yang mengasihi Tuhan, menghormati orang tua, sama juga menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin kalian ada yang tidak punya papa, ada yang tidak punya mama, mungkin kalian dititipkan, ada yang tidak punya papa mama, hanya punya dititipkan sama om, tante, atau oma, opa. Itu juga orang tuamu. Ya, jadi kamu tetap harus menghormati mereka, mengasihi mereka, karena itu adalah bentuk perintah Allah yang kelima. Kenapa ditaruh di paling atas? Karena orang tuamu adalah mewakili Tuhan. Ya, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang tua yang mendidik anak-anaknya. Karena kamu dikasihi oleh Tuhan, kamu juga disayangi oleh papa mamamu. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita akan membuat aktivitas apa ini? Nah, hukum yang kelima ya. Adik-adik bisa buat seperti ini ya. Kalau minggu yang lalu kalian sudah membuat hukum yang ke-1, hukum yang kedua, hukum yang ketiga, dan hukum yang keempat. Nah, ya. Hari ini kalian melanjutkan hukum yang ke-5. Ya, adik-adik. Nah, 1, 2, 3, 4 kalian sudah kerjakan. Sekarang kita lanjutkan hukum yang ke-5. Oke? Kalian kerjakan ya. Satu lagi. Bersyukur hari ini adalah hari Papa, Father's Day. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur, kalian peluk papa, kalian sayang papa, kalian ucapkan terima kasih kepada papa, karena papamu juga adalah orang tuamu. Dia bekerja, mencari uang untuk kamu bisa hingga saat ini, bisa besar, bisa makan, bisa sehat, bisa belajar. Semua adalah papa yang bekerja. Walaupun papa mungkin tidak sempat untuk mengajak kamu bermain karena papa harus kerja, tapi kamu harus ucapkan terima kasih kepada papa. Bilang kepada papa, papa, aku sayang kepada kamu, karena hari ini adalah Father's Day. Cium papa, peluk papa, nanti mama yang fotoin kalian. Boleh di video, terus kirimkan ke gurumu masing-masing, guru kelas. Oke adik-adik? Ya, terus tunggu ya. Oke, ayo kita akan berdoa mengucap syukur untuk hukum yang kelima yang sudah Tuhan berikan buat kita. Yuk, tundukkan kepalamu, kita akan berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucapkan syukur karena kebaikan-Mu yang begitu besar. Engkau memberikan papa mama bagi kami anak-anak-Mu ini, sehingga kami boleh dibimbing, boleh dipimpin, dinasehati. Bahkan kami saat nakal dipukul pun kami mau Tuhan, karena mereka mengasihi anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Wajar mereka untuk bisa melakukan firman-Mu, menghormati orang tua, karena itulah yang Tuhan kehendaki.
Terima kasih Tuhan, berkati semuanya ini. Pertemukan kami pada minggu depan, dan kami boleh melanjutkan apa yang akan Tuhan pesankan pada minggu depan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya tugasnya. Sampai ketemu lagi pada minggu depan. Bye, Tuhan memberkatimu semuanya. Ciao.